Oke, ya udah kita mulai aja ya sekarang. First of all, thank you semuanya udah pada ikut di acara webinar kita dengan Kormok dan Union Group juga. Pada acara hari ini kita mau membahas gimana sih caranya untuk tetap produktif selama masa pandemik ini. Ini adalah part dari satu series yaitu Fun Employment, di mana kita mau ngebahas hal-hal yang biasanya tidak dibahas. Dan gimana sih caranya supaya walaupun mungkin kita lagi struggling, tetap ada poin-poin yang bisa bikin kita semangat juga. Ini ada beberapa peraturan, jadi untuk para yang join di sini, mikrofonnya dimatiin dulu ya selama penyampaian materi. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan langsung tanya di sesi tanya jawab. Tulis nama di kolom komentar, dan nanti akan dipanggil sama teman-teman moderator kita juga dari Kormo dan Maya Dusof. Terus nanti kalau misalnya tanya jawab, karena kebetulan kita juga cuma ber-17 di sini, nanti kita bisa nyalain mic-nya untuk langsung tanya sama Priscilla sama Pak Ismail juga. Atau sama Stefani juga boleh. Oh iya, bisa juga. Terus sekarang kita mau get to know our speakers, yang juga thank you banget udah make time to be here today and share a little bit more about the current situation and how you guys are handling it at the moment. Kita pertama ada Priscilla Cynthia Gunawan. Passion-nya adalah untuk membantu anak muda untuk belajar skill baru yang dapat membantu mereka untuk berkembang. Luar biasa banget ya. Nah, sekarang Priscilla itu adalah supply lead dari Kormo, sebuah bagian dari Google. Sebelumnya, Pris juga menjabat sebagai digital content marketing di Shopee, dan lain-lainnya. Udah banyak nih sebenarnya experience-nya, padahal masih muda banget. Dan setelah itu, kita juga ada Pak Ismail, Fajar Septiana. Ia adalah seorang yang punya passion luar biasa untuk HR. Kalau misalnya dilihat di LinkedIn-nya, endorsement-nya banyak banget, dan semuanya benar-benar appreciate Pak Ismail banget, karena he's a good listener, dan benar-benar appreciate talents, and really treats talents as assets of the company. Tadi sempat sharing juga, dan wow, luar biasa, memang beliau punya passion di people, dan really show it through the day-to-day activity juga. Sekarang beliau adalah Recruitment and People Development Manager di The Union Group, dan sebelumnya juga punya experience di Hotel Sultan dan juga Grand Hyatt. Yes. Dan terakhir ada saya adalah founder dari My EduSoft, dan mungkin udah segitu aja dari saya. Saya suka banget pendidikan, dan mungkin sekarang kita bisa langsung masuk ke dalam sesi ya. Jadi bagaimana sih? Kita ngobrol aja ya, jadi santai. Gimana sih caranya tetap produktif selama pandemik? Mungkin pertama kita omongin dulu sebenarnya what are some of your thoughts with the recent pandemic? Because that's the big elephant in the room, right? So maybe you guys can fill us in on that. Pak Mail dulu mungkin sebagai... Oh, ladies first dong. Ladies first dong. Ladies first dong, silakan. Kalau menurut aku sih ini waktu yang memang kurang tepat juga sih, karena aku tahu di tahun ini sebenarnya banyak banget orang yang udah punya plan apa yang mau mereka lakuin di tahun 2020, terus juga memang banyak banget anak-anak muda juga sebenarnya di saat-saat sekarang mereka tuh lagi punya banyak banget goals ke depan gitu. Nah tapi kalau menurut aku mungkin kan kita harus ngambil positifnya dari segala sesuatu. Mungkin memang ini waktu yang tepat, waktu yang memang tuh ya somehow pasti kan semuanya ada reason di balik apapun yang terjadi ya. Jadi aku percaya ini semua terjadi karena ada rencana Tuhan juga. Jadi mungkin ini salah satu waktu yang tepat buat kalian mungkin lebih menghargai keluarga kalian, lebih kasih perhatian keluarga kalian nih sekarang saat kalian lagi di rumah. Mungkin juga bisa sambil belajar mengembangkan diri, karena banyak banget yang memang dulu itu terlalu fokus, misalnya contoh cari kerja, saking mereka sibuknya, mereka nggak punya waktu buat meningkatkan lagi skill diri mereka. Nah, tapi karena sekarang memang kamu terpaksa mau nggak mau di rumah, jadi kan dengan seperti ini memang kamu terpaksa ya nggak ada kegiatan apapun. Nah, jadi memang waktu yang tepat nih buat kalian bisa meningkatkan kemampuan diri kalian, belajar skill baru, ataupun bahasa-bahasa baru gitu. Kalau dari aku sih begitu. Gimana, Pak Mail? Oh, kalau aku sih mau nyambungin ya apa yang Cynthia bilang bahwa this like Drake said that it's a God's plan gitu, but somehow
actually kalau kita agak nge-rewind sedikit, sebenarnya memang di end of 2019 juga masuk ke era 2020 ini, semuanya serba berkembang, which is our economic growth juga Indonesia sangat luar biasa gitu, bahkan bisa dijadikan satu negara nih yang bisa menguasai minimal Southeast Asia gitu di dalam ekonomi, dan juga you can see the massiveness of the like Kormo, Google Product and everything, segala sesuatu yang berhubungan dengan ide kreativitas yang dilakukan oleh anak-anak muda di Indonesia sendiri ya, it's amazing. I mean like you just can like put your ideas and then you can develop it and then here it goes, the money's come, every day. Jadi bisnisnya itu sangat luar biasa. Tapi back then again bahwa it's a God's plan, but maybe kalau misalnya kita bisa melihat segala sesuatu secara positif seperti yang tadi Sila bilang, sebenarnya masih banyak juga potensi-potensi yang ada nih, bahwa segala sesuatu ini sudah bisa dilihat di social media and everything. Maka bagaimana cara kita memanfaatkan dan juga merubah diri kita untuk menjadi lebih baik nih di momen seperti sekarang ini gitu. Karena masih banyak loh kesempatan yang sebenarnya bisa kita lakukan. So I believe that kita nggak bisa terfokus untuk hanya apa yang kita bisa selama ini. Justru kita harus bisa fokus kepada apa yang belum pernah kita lakukan dan sebenarnya ada passion di sana gitu. So I think that is the points kenapa pandemic ini bisa terjadi ya. Itu urusan Tuhan dan juga situasi yang terjadi itu lebih kepada sudah ada orang-orang yang ahli di bidangnya. Nah, gimana cara kita untuk sekarang hanya bisa terus berjalan, maupun merangkak juga nggak apa-apa, yang penting tetap maju kan, gitu sih menurut aku. Sebenarnya suka banget sih tadi yang Pak Ismail bilang, di mana kita bisa coba hal-hal yang tadinya kita mau coba tapi nggak ada waktu. Kalau misalnya untuk you guys, apa sih hal-hal yang kalian udah coba sekarang, given that you have more time to do it? Aku dulu boleh nggak? Boleh, silakan. Okay, so dari dulu aku ingin coba mengembangkan hobi aku ya, terus juga yang kedua adalah ingin mengembangkan usaha yang memang sudah aku buat gitu di checklist di hidup aku tuh ada gitu. Nah, sekarang tuh aku sudah mulai nih kayak lebih fokus untuk bisa ngembangin usaha sampingan, meskipun cuma jualan dompet kulit saja. Itu jualan online nih, aku sudah mulai mencoba untuk menjual produk itu gitu, karena memang kesempatannya di sana ada dari dulu sih sebenarnya gitu. Nah sekarang jadi bisa lebih fokus malah, terus juga belajar tuh gimana cara menjadi penjual online yang baik gitu. Lihat YouTube, marketplace and everything, ternyata masih luas dan ternyata si pembelinya atau konsumennya masih ada dan itu makin banyak tiap hari gitu. Jadi menurut aku sih ini momen yang pas aja gitu. Banyak, terus juga karena memang aku harus tetap juga on nih dalam ya otak kiri kadang harus tetap seimbang ya. Jadi aku sekarang banyak banget nih mengejar online yang yang memberikan education untuk kita, terutama untuk ngedevelop in term of my professional side gitu. Misalnya aku sekarang lagi ngejar beberapa training yang bersertifikat. Itu banyak banget yang free gitu. Nanti aku bisa share juga sih ke kalian gitu. Kalau misalnya ada yang mau nanya atau apa, di mana sih training yang ini? Jadi nggak ngandelin juga cuman satu platform aja ya yang disediakan sama pemerintah itu. Tapi ternyata masih banyak banget online training yang luar biasa gitu. Bahkan Kormo pun sudah menyediakan ya. Betul sekali, Pak. Jadi, nah terus di samping itu ya tetap harus jaga kondisi badan. Itu tadi sempat juga aku ngobrol sama kalian ya. Aku karena hobiku main basket, jadi aku sudah install homecourt.ai. Itu ada platformnya di Play Store atau itu kita bisa tuh, jadi bisa mainin bola basket di rumah, tapi tetap keringetan sama kayak main
full court gitu 2 jam gitu, luar biasa sih, seru banget. Tapi banyak banget sih, dan aku pun sudah mulai bikin checklist kegiatan hari ini apa, besok apa, seperti itu, dan juga ya masih tetap bekerja dari rumah gitu. Oh iya, Gitu. benar. Kalau dari aku sih sekarang aku karena di rumah nggak ngapa-ngapain, jadi dari dulu memang aku pengen banget buat les piano lagi. Jadi sekarang aku les piano online. Jadi ada jadi misalnya contoh aku nonton film drama Korea apa, terus aku suka banget nih sama lagunya. Aku pelajarin deh lagunya, jadi aku bisa mainin lagu piano yang aku suka itu dari drama Korea. Emang aku tahu sih kayak aneh, tapi seru banget loh karena daripada sekarang nonton drama Korea tapi nggak belajar apa-apa. Nah, jadi instead aku bisa belajar musik baru gitu. Nah, terus juga, karena kan juga sebenarnya dengan kamu belajar musik, kamu tuh juga belajar gimana cara melatih otak kamu supaya bisa bergerak kiri kanan yang berbeda gitu misalnya, dan belajar skill baru yang mungkin bisa kamu pakai nanti saat kamu membutuhkan kayak gitu. Terus aku juga sama sih lagi kembangin bisnis juga bareng sama keluarga aku dan pacar aku. Jadi memang kita rencana lagi mau bikin bisnis. Jadi ini memang dari dulu tuh kita udah kayak plan lama banget, tapi karena kita masing-masing sangat sibuk di pekerjaan kita sendiri, jadi nggak ada waktu buat bener-bener matengin plan kita itu. Nah sekarang sih ya dengan keadaan seperti ini, jadi ya puji Tuhan lah ya, jadi bisa bahas lebih detail, terus juga bisa lebih ada planning, terus juga kita udah mulai kayak tahu apa yang mau kita lakuin gitu. Terus ini juga kok kerjanya pada lebih banyak ya daripada biasanya. tapi memang betul, jadinya apa your work time itu sudah nggak ada lagi, karena bahkan jam 9, jam 10 malam pun masih tetap diganggu aja gitu. Tapi but then is good karena apa, akhirnya kita terus menstimulasi diri kita ya, otak kita juga gitu. Betul sekali. Jadi diusahakan sih seaktif mungkin. Oke sih, misalnya rebahan sih memang jadi kontribusi paling besar saat ini ya. But then again, jangan terlalu rebahan juga gitu, nanti karena kamu akan menciptakan new habit yang baru, dan itu nanti yang sangat bahaya ketika nanti semuanya sudah berjalan kepada new normal lagi nih, kamu akan menjadi sesuatu yang jadinya lebih hebat di rebahannya begitu, bukan di hal yang lainnya gitu. Kayak gitu. Loh. Sebenarnya aku bisa aja sekarang karena aku lagi atas panjang. Iya gitu. Tapi aku pun satu lagi mungkin sekalian juga nih, mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman nih yang memang punya kesempatan gitu. Nah, jadi aku nih sama teman-teman alumni SMA aku, semuanya sekarang kita sudah bikin website baru, jadi kita bikin relawan gitu, relawan COVID-19. Tapi di sana kita minta ke semua member of our alumni, itu terutama di angkatan kita, untuk berbagi sedikit, dan kita mendistribusikan langsung, baik itu bekerja sama pemerintah daerah, tapi kita juga bentuk tim untuk mengkontribusikan, kita beli nih bahan-bahan sembako gitu yang diperlukan untuk orang-orang yang benar-benar terdampak ya gitu, merasakan banget baik itu langsung ataupun tidak. Tapi kita bagikan itu, dan alhamdulillah banget nih kemarin juga sudah terkumpul dana yang begitu banyak, kita bisa bagikan barang-barang kebutuhan gitu, terutama kebutuhan untuk makan ya, kayak beras dan yang lainnya gitu, kita sudah distribute ke lebih dari 200 kepala keluarga. Jadi jadi itu sangat bisa bikin kita juga tetap bersosialisasi gitu, tapi bersosialisasi in another level, you know what I mean, like is a good one gitu. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman semua juga yang di sini ya gitu. Jangan lihat yang terlalu jauh, lihat aja yang di sekeliling komunitas kita sendiri, baru nanti kita bisa setidaknya membantu mereka gitu. Itu sih. Atau mungkin kalau dari aku sendiri sekarang itu, jadi kan pasti kan kita punya, ya dengan kita bisa makan, dengan kita punya tempat tinggal, itu sebenarnya kita udah lebih beruntung dari 60% orang yang saat ini lagi berlangsung gitu. Nah jadi mungkin aku sangat percaya kalau kita itu baru akan diberkati kalau kita memberkati orang gitu. Jadi kita harus mengutamakan keperluan orang dulu nih, baru keperluan kita. Itu apa yang memang benar-benar aku percaya banget. Nah jadi
di saat-saat seperti ini, mungkin kalian bisa kumpulin teman-teman kalian, karena kan mungkin kalian punya teman yang memang masih terberkati sekarang, buat mungkin ngumpulin, nggak usah terlalu banyak deh, misalnya kamu beli Indomie beberapa box, nah terus nanti kamu bagi-bagi ini ke orang-orang yang misalnya contoh pemulung, atau mungkin memang anak-anak kecil yang jualan tisu di jalan, seperti itu. Nah, mungkin kau bisa bagi satu orang ya 5 bungkus atau 10 bungkus Indomie. Itu tuh udah sangat membantu banget nih buat orang-orang ini. Jadi mungkin kalau memang kamu nggak mau ribet, kamu nggak usah kasih dalam bentuk uang. Karena aku tahu banyak banget yang nggak mau nih kasih uang karena mungkin ngerasa nanti gimana. Atau mungkin kau bisa beliin makanan ke driver-driver ojol atau gimana. Yes. Sebenarnya membantu itu nggak harus dengan uang sebenarnya. Dengan kamu kalau nggak share gerakan-gerakan yang ada itu juga kamu sebenarnya udah membantu banget gitu. Jadi kita harus sama-sama membantu supaya nanti saat keadaan udah pulih lagi nggak terlalu banyak orang yang memang terlalu jatuh gitu untuk pulih lagi gitu. Jadi kita harus sama bareng-bareng bantu Indonesia gitu sih. Ya, support juga ya garda terdepan ya. Misalnya let's say kayak rumah sakit di daerah kalian ataupun puskesmas mungkin yang memang jadi tempat juga sementara persinggahan untuk orang-orang yang terkena. Gitu. Contohnya saja kemarin memang aku pun dapat inspirasinya dari tempat aku kerja sendiri ya, dari Union Group sendiri. Karena kemarin Union memberikan sebanyak like 50 cups gitu es kopi lokal nih. Produk yang kita punya itu langsung dikasih ke Center of COVID ya, yang di mana? Wisma Atlet Kemayoran di sana. Jadi kita langsung delivery ke sana dan kita kasih ke orang-orang yang ada di garda depan di semuanya untuk setidaknya kasih support gitu kan. Jadi biar karena kan mereka sampai keringetan gitu kan dan sebagainya, dikasih es kopi lokal yang adem yang enak, ya semoga bikin hati mereka jadi lebih adem juga. Sama satu lagi, kalian ingat jangan pada keluar-keluar guys. Mungkin bisa juga ingetin teman-temannya. Karena aku lihat tuh sebenarnya ya di Indonesia masih banyak banget yang bandel dan batu. Mereka sama sekali nggak peduli dengan apa yang terjadi gitu. Karena memang banyak banget aku lihat yang kayak contoh apalagi daerah Jaksel ya, masih banyak banget orang-orang tuh yang sama sekali nggak peduli dan masih nongkrong ke kafe gitu. Jadi kalau menurut aku mungkin kalian nih sekarang kita sekarang di sini ber-19. Nah kita ber-19 ini bisa sama-sama melakukan perubahan dengan kita post di Instagram kita misalnya minimal 300 orang lihat. Nah, 300 ini bisa kita bantu nyebarin ke 300 lainnya lagi gitu. Jadi dengan kita memberi contoh harus mulai dari diri kita sendiri, kita bisa bantu lebih banyak orang lagi gitu. Karena kasihan banyak yang dokter-dokter bahkan udah berguguran loh gitu. Aku aja sedih banget liatnya, parah. Iya. Bener banget sih. Tadi Pak Ismail sempat sharing tentang yang CNN ya. Mungkin bisa di-share kayak lagi. Oh iya, boleh banget. So, aku tadi sudah sharing nih ya, aku iniin. Aku sempat sharing ke Sila. Jadi ada nih salah satu reporter CNN dia tuh sebenarnya juga saudaraan sama gubernur New York waktu di US sana ya. Nah, namanya Chris Cuomo. Dia salah satu reporter CNN yang memang salah satu yang kebetulan dia kena nih positif virus corona ini. Somehow dia nggak pergi ke dokter. Dia hanya konsultasi sama dokter spesialis paru-paru, terus dia hanya mengisolasi diri dia sendiri di basement di rumahnya dia, dan yang dia lakukan selama dia terkena itu, dia memang merasakan tuh betapa sakitnya dan sebagainya ya, tapi somehow dia tuh melakukan treatment untuk diri dia sendiri, karena si dokter paru-parunya ini bilang ke dia untuk, oke, sekarang kamu bisa bangun nggak? Dada kamu sakit nggak? Dada sakit, tapi masih bisa bangun. Ya udah, bangun. Si dokter paru-parunya malah bilang gitu. Dan udah gitu, dia bangun dan dia mulai nge-stretch seperti ini nih, narik gitu. Itu dilakukan terus dan dia lawan si virusnya itu sendiri. Sampai hari ke-28, akhirnya dia melewati semua fase yang memang disebutkan di semua ya, bahkan di WHO pun disebutkan gejalanya seperti apa dan juga apa yang akan dirasakan gitu. You can find in any social media juga yang lain. Itu akhirnya dia sembuh. That's amazing. Tapi but the most important thing is you have to believe that you can heal. Itu sih yang paling penting. Jadi kekuatan sugesti itu sangat besar
dan juga keyakinan bahwa kita akan sembuh itu justru kekuatan yang paling besar di antara semua kekuatan yang ada gitu. Bahkan ya Tuhan pun bilang kan, kamu adalah prasangka akan dirimu sendiri gitu. Jadi ketika kita punya prasangka yang selalu positif, selalu baik, itu pasti akan terjadi ke diri kita sendiri, dan otomatis orang-orang yang di sekitar kita pun akan kena dampaknya, aura positifnya tuh, energinya masih terus ada. Jadi itu yang paling penting gitu. Jadi the best medication in this earth is to believe that we can, believe to everything that we can do. Jadi karena memang ketika maksudnya itu kayak benar. Ketika situasi sedemikian rupa yang kita alami sekarang ini bukan hanya level tertentu, tapi semua level ya gitu. Bahkan aku mau sharing juga nih, temanku dia kerja di salah satu perusahaan multinasional, malah gajinya 70 juta, dia masih kesusahan juga. Karena apa? Dia harus bayar cicilan rumahnya di salah satu komplek perumahan termewah gitu, yang dia bulanannya pun besar. Akhirnya dia nggak afford untuk bayar cicilan rumahnya lagi gitu. Jadi ketika kamu makin naik, justru you have to at this moment nih, terutama mungkin kedepannya juga kita harus bisa bersiap diri akan segala sesuatu yang bisa terjadi. At this moment anything can happen gitu. Jadi ya kita harus bisa gitu untuk bisa, setidaknya you have to start to nggak usah beli yang terlalu nggak butuh gitu. Udah mulai sekarang tuh memikirkan ke depannya. Kayak gitu sih. Makanya menabung itu sangat baik. Thank you so much, Pak, for sharing that. Really appreciate it. Yes, thank Mungkin you. sedikit ganti haluan sedikit ya. Dengan realita yang baru sekarang nih, roles Bapak dan roles Priscilla berubah seperti apa, dan how did you keep on being productive even through the changes and even through the limitations that's available right now? Roles pekerjaan gitu ya? Yes. So kan obviously kalau aku sih jujur berubah banget nih. Jadi kalau misalnya memang kalian tahu, kan mungkin kebanyakan dari kalian itu memang user Kormo ya. Kalau kita memang sering banget ngadain event. Nah, jadi biasanya itu kita at least seminggu 2 kali kita ada workshop offline yang memang mereka bisa ikut, lalu kita bagikan sertifikat. Terus kita juga memang sering banget ngadain walk-in interview. Kita juga sering banget ikut job fair. Nah, jujur sekarang gara-gara memang keterbatasan nggak boleh keluar, memang kita agak sedikit berubah. Kita nggak berhentiin itu semua karena kita tahu memang core produk kita yang memang tujuan kita itu buat bantu anak-anak muda cari kerja. Jadi memang hal-hal kayak gitu nggak bisa kita langsung stopin ya. Tetapi memang kita gak mau jadi online. Misalnya contoh bikin workshop online kayak gini, terus juga ada interview online. Jadi kita memang sekarang bantuin perusahaan-perusahaan ini, karena memang sebenarnya bukan cuman para pencari kerja doang nih yang lagi butuh bantuan, tapi memang perusahaan-perusahaan itu sekarang benar-benar lagi butuh banget bantuan. Karena jujur pasti mereka masih mempunyai target masing-masing, tapi nggak bisa bekerja seproduktif itu seperti sebelumnya. Jadi banyak banget yang berubah, misalnya contoh kerugian yang mereka terima. Nah, jadi memang di sini kita bantu supaya mereka at least HRD-nya bisa terbantu dengan Kormo gitu. Nah, jadi kita tetap adain juga walk-in interview online, terus kita juga ada job fair online. Jadi mungkin kalau misalnya kalian yang ikut lagi memang tetap cari kerja, kalian bisa cek juga nih, kita bakal ada juga job fair online. Kalau nggak salah tanggal 4 atau 5 Mei yang bisa kalian ikutin. Nah, jadi kalau dari Kormo sendiri sih kita berubahnya sebenarnya lumayan drastis ya, karena kan dari yang tadinya offline semua kita ubah jadi ke online. Cuma jujur kita jadi belajar, ternyata banyak banget hal yang bisa dilakukan online loh zaman sekarang kayak ini ya, karena banyak banget yang mendukung kita buat ngelakuin ini online. Jadi dulu tuh kita pikir kayak bakal susah nih bikin workshop online atau mungkin job fair online lah. Nggak pernah kepikiran, tapi karena kayak gini kita belajar buat lebih kreatif. Itu juga ngelatih creativity kita juga kan. Jadi misalnya nanti udah keadaan seperti semula, bukannya kita berhentiin juga online-nya, tapi kita bisa ngelakuin dua-duanya langsung berbarengan. Jadi kita lebih banyak lagi aktivitas yang bisa kita lakukan. Nah, jadi itu sih yang benar-benar mungkin bisa kalian contoh juga. Jadi instead of kalian ngerasa udahlah nggak bisa ngapa-ngapain di rumah gitu, kayak cuma bisa duduk-duduk tidur-tiduran, tapi mungkin kalian bisa ngelatih creativity kalian. Coba kalian pikir ini, biasanya aku ngapain sih? Nah,
dengan hal-hal yang biasa aku lakuin, bisa nggak diganti jadi online gitu misalnya. Karena banyak banget cara buat kamu tetap melatih kreativitas kamu daripada kamu nerima nasib di rumah sedih gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Gimana, Ya, Mail? aku sih nyambung sama yang Sila bilang ya. Well, at this moment kayaknya semua orang pun, semua bidang, semua perusahaan pun semuanya pun sama ya. Mereka sudah mulai melakukan sistem yang bisa dilakukan untuk berkomunikasi baik itu dengan customer mereka ataupun juga dengan employee mereka sendiri gitu. But aku sih mau menggarisbawahi bahwa we are now masuk ke fase berevolusi gitu. Believe it or not, mungkin kalian juga bisa baca ya. Ini gampang banget, kamu just check in on Google. Itu kejadian ini tuh selalu terjadi setiap 100 tahun sekali. Dan setelah beberapa kejadian ini berlangsung, maka evolusi itu terjadi gitu. Dan mungkin kalian bisa cek sendiri. Nah, ini merupakan seleksi alam. Kita nggak bisa membohongi itu gitu. Tapi I believe that you guys here nih, yang ada semuanya di sini, itu kalian bisa ngikutin flow-nya, berevolusi. Itu yang paling penting. Jadi, betul kata Sila, instead of you guys like rebahan all the time, meratapi segala sesuatunya, all you have to do is flow with the everything yang sudah terjadi sekarang gitu. Jadi, kalian akan menjadi, ketika pandemi ini selesai, kalau di dunia HR ya, yang kata yang sedang kita sering gunakan adalah we will have a new normal. Which mean habit kita akan berbeda, dan ternyata tadi Sila bilang ternyata banyak hal yang bisa dilakukan di online. Itu sangat berdampak sekali ke cost kamu dong, Sila ya. Benar. Jadi dulu jadi satu shop itu kita bisa habis banyak banget gitu, tapi kali ini ya paling kita cuma perlu bayar Zoom gitu misalnya. Gitu. Yes, that's right. I mean like nanti setelah ini selesai, we have the new normal. Kita akan bisa nih tetap menerapkan fungsi-fungsi atau sistem-sistem yang masih bisa digunakan tanpa mengurangi esensi dari apa yang kita tuju itu untuk bisa, tapi kita akan mendapatkan keuntungan baik itu secara values of money ataupun secara personal kita sendiri gitu, ataupun brand kita sendiri. Nah itu nanti yang bisa kita manfaatkan ke depannya gitu. Aku rasa sih ini akan sangat dinamis sekali kalau misalnya pandemi ini udah selesai nih. Dinamikanya itu akan sangat cepat sekali gitu kalau memang kita bisa melihat di sisi itu sih semuanya. It's gonna be amazing sih. Apalagi sebelumnya banyak banget mungkin yang generasi lebih atas daripada kita yang memang terpaku bahwa mereka percaya semuanya itu harus dilakukan kayak the old way gitu, kayak dengan cara lama. That's right. Dengan keadaan birokrasi dan sebagainya, ternyata sekarang semuanya bisa di-cut gitu. loh ternyata. Nah itu harus coba hal baru gitu, which is menurut aku bagus banget karena satu, perusahaan itu pasti bakal menemukan cara-cara yang lebih efisien. Karena yang tadinya mereka mungkin nggak mau coba, tapi karena sekarang keadaan mereka terpaksa harus coba. Misalnya contoh sekolah online, belajar online. Dulu mana kepikiran kita bisa belajar online, kalau misalnya les bisa online. Nah, tapi sekarang mau nggak mau membuktikan bahwa belajar online itu sebenarnya bisa juga. Gitu. Jadi hal-hal kayak gini itu yang memang sebenarnya menurut aku itu adalah hal positif yang harus kita ambil nih dari keadaan kayak gini. Bahwa kita kalau ya memang sebenarnya nggak boleh tunggu terpaksa baru mencoba hal baru ya. Coba kita sebenarnya udah coba hal ini dari lama. Bener nggak? Mungkin kita sebenarnya dari dulu udah lebih efektif lagi kerjanya. Nah mungkin kayak gini bisa bikin kita belajar bahwa mungkin kalau misalnya nanti keadaan udah lebih baik pun, kita jangan pernah berhenti atau mungkin jangan pernah nggak berani untuk mencoba hal-hal baru yang bisa bikin kerja kamu lebih efektif aja sih gitu. I think that's actually a perfect segue to my next question. What new things yang you guys realize about yourself and the way you work now sejak work from home, dan apa yang akan you continue to apply even when we go to the new normal? Kalau aku sih jadi belajar. Jadi sebenarnya jujur ya, aku itu sangat nggak pede buat tampil di depan umum dan juga ngomong di depan kamera. Itu bener-bener bukan aku banget. Karena aku kan berasa kayak, aduh gila gue siapa gitu ya, kenapa harus kayak direkam-rekam. Jadi dulu tuh kalau direkam tuh bener stres banget yang kayak bisa
bener-bener pusing gitu. Cuman karena sekarang mau nggak mau kan, jadi memang di Kormo ini kita lagi bikin kayak workshop series mini di IGTV ya. Which is nggak mau harus aku yang jadi talentnya gitu. Karena kan biar lebih cepet juga. Nah jadi sekarang aku belajar bahwa kalau kita memang set our mind into it, kita pasti bisa ngelakuin apa aja gitu. Yang penting aku percaya kalau kamu bisa gitu. Kayak dulu aku pikir aku nggak bisa, ya beneran nggak bisa. Tapi karena sekarang aku pikir, ya udahlah pasti bisa gitu. Ternyata memang aku beneran bisa ngelakuin apa aja yang memang kamu memang udah tetapin mind kamu buat lakuin itu. Jadi ada satu banget nih quotes yang aku percaya bahwa sebenarnya kita itu bisa ngelakuin apapun, walaupun memang nggak perlu buat kita lakuin semuanya ya. Tapi sebenarnya kita itu bisa gitu. Nah jadi jangan pernah ngerasa kamu tuh nggak bisa, karena aku ngerasa di Indo ini kebanyakan anak-anak muda itu minder sama skills mereka gitu. Kayak mereka bener-bener nggak berani coba hal baru, terus mereka juga nggak berani keluar dari comfort zone mereka, which is itu nggak bagus banget. Jadi dengan keadaan seperti ini, cobalah belajar step keluar dari zona nyaman kamu dan belajar hal baru. Nah kalau dari aku sih, aku belajar bahwa ternyata aku juga bisa public speaking, dan aku juga bisa tampil di kamera, which is itu benar-benar something yang membanggakan jujur buat aku. Karena aku mana nyangka dulu presentasi di sekolah aja ya, aku tuh pasti stres banget yang kayak, aduh gimana nih presentasi gitu, kayak belum stres banget. So, ternyata sekarang aku nyaman banget direkam gitu, kayak bener kayak bisa gaya sah gitu. Nyaman banget gitu. Jadi memang itu sih yang aku belajar, bahwa kita pasti bisa ngelakuin apapun selama memang kamu percaya kamu bisa gitu kalau aku. Pak Maya gimana Pak? Yes, tapi aku mau komenin dulu ya. Congratulations Priscilla, kamu menjadi salah satu orang yang bisa mengalahkan orang-orang Amerika di sana. Mostly like 60 to 70% US people itu kamu bisa ngalahin mereka. Karena apa? Riset membuktikan bahwa orang-orang US itu ketakutan terbesar mereka itu bukan kematian. Nomor 1 ya. Tapi apa? Public speaking. Oh, jujur aku juga sih Pak dulu. Kayak bener-bener serius loh. Parah banget. Serius loh. Bahkan orang-orang di negara maju seperti di US aja, ketakutan mereka itu mati itu nomor 4 kalau nggak salah, apa nomor 5 gitu kematian tuh. Serius, nomor 1 tuh justru yang mereka paling takutin adalah berbicara di depan umum. And congratulations Sila, you nail it. Thank you. Tapi emang jujur nggak gampang banget ya, apalagi kalau direkam itu awkward banget, kayak aku nggak tahu mau lihat mana dan mau siapa gitu kan. Gitu. Jadi itu semua memang perlu latihan, tapi menurut aku public speaking itu skills yang memang sebenarnya semua orang itu perlu bisa gitu, karena apapun nanti pekerjaan kamu, misalnya contoh kamu memang tertariknya kerja jadi admin, emang sih admin itu nggak butuh public speaking. Nah tapi kalau kamu bisa public speaking, itu bakal lebih gampang buat kamu naik ke pekerjaan berikutnya gitu. Misalnya kan nggak mungkin kamu selama 10 tahun kerja jadi admin dong. Nah jadi dengan kamu bisa skill-skill seperti public speaking, komunikasi, kamu bisa membuka lebih banyak pintu buat kamu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi gitu. Jadi memang itu semua perlu latihan. Kayak aku pun buat bisa ngomong di panggung, kalau kalian pernah lihat aku, itu juga nggak gampang ya. Dulu pertama kali itu sampai keringetan, sampai jujur sebelum naik ke panggung, aku sampai sekarang itu masih doa dulu gitu, saking stres gitu. Tapi itu something yang memang bisa bantu kalian, buat kalian itu lebih naik lagi gitu. Karena kan nggak mungkin selamanya kita mau berada di titik yang sama terus gitu ya. Nah, jadi mungkin komunikasi dan public speaking itu penting banget kalau menurut aku. Yes. Kalau aku sih dampak yang dirasakan for me ya as a person sekarang itu lebih kepada I can manage my time properly. That is the most important thing, karena ini pun nanti jadi habit diri kita sendiri ini itu nanti akan menentukan kepada nanti pada saat kita berkarir gitu. Nah, to be honest, aku masih terus berusaha untuk improve diri aku mengenai time management sendiri gitu, untuk lebih sesuai dengan apa yang aku inginkan gitu. Nah sekarang aku sudah mulai bisa seperti itu dan memanfaatkan, ternyata nggak perlu nih kamu bikin gitu kan satu kertas yang diwarna-warniin dan sebagainya. You just have to put on Google Calendar, you just put yourself di handphone kamu sendiri. Udah tuh hari ini mau ngapain ini. Karena aku percaya bahwa segala sesuatu itu aku punya prinsip 0,5%. Jadi segala sesuatu itu dimulai saja dulu gitu. Jadi ketika apa yang ingin kamu inginkan, mulai aja dulu gitu. Bikin aja set dulu gitu. Besoknya misalnya kamu belum komitmen sama waktu yang sudah kamu set, ya nggak apa-apa, set lagi gitu. Terus aja sampai akhirnya kamu
dipaksa untuk melakukannya, akhirnya kamu terpaksa, lama-kelamaan karena kamu melakukan itu terus, akhirnya kamu terbiasa. Nah, itu yang mungkin bisa buat teman-teman juga nih implementasikan di diri kalian masing-masing, di rumah kalian masing-masing, meskipun misalnya jadwalnya cuci piring gitu. It's okay, masukin aja gitu, karena nanti kamu akan terbiasa nonton drakor misalnya. Nggak apa-apa, for like 2 hours, karena biasanya kan kalau misalnya let's say nonton drakor, nggak taunya masih penasaran, akhirnya malah seharian nonton drakor, yang lainnya tidak dilakukan gitu kan. Akhirnya itu, jadi harus di-set aja, nonton drakor 2 jam, misalnya 2 episode aja, selesai. Selanjutnya pakai kegiatan yang lain, biar nggak boring juga, jadi biar variasinya ada di sana, tapi yang paling penting adalah mendisiplinkan diri kita sendiri. Start your day dengan bangun sepagi mungkin, terus udah gitu, dilakuin. It's okay, maksudnya aku pun sama kan Sila, masih kadang-kadang ya nggak sesuai dengan ekspektasi gitu kalau bisa. Iya dong, sama aja. Jadi ya itu setidaknya ya itu when you manfaat apa yang kalian lakukan selama di rumah setelah pandemi ini selesai. Apakah kalian akan menjadi orang yang sama atau jadi terbelakang, atau justru kalian merubah diri kalian menjadi lebih baik meskipun hanya sebesar 0,5% itu. Gitu. Jadi memang sebenarnya ya guys, ini tuh bukan hal gampang banget. Jujur aku aja, mungkin ini pelajaran baru juga dari Pamail ya. Karena aku jujur kalau lagi main game push rank, aku bisa sampai jam 6 pagi. Karena kan sekali push rank, kalau kalah kalau menang nggak berhenti, kalau kalah penasaran gitu kan kalau gini. Ini boleh juga nih buat aku coba terapin nih, sama kalian juga mungkin bisa ikut juga nih cobain, karena memang ini memang hal yang perlu aku lakuin deh kayaknya. Aku kalau weekend bangun jam 5 sore. Parah banget. Jangan dicontoh. I think kita cukup belajar lumayan banyak ya, dan inspiratif banget sebenarnya, a lot of the habits and a lot of the ways that you guys are doing to stay productive. Mungkin sekarang aku buka ke teman-teman yang lain, mungkin ada pertanyaan? Atau mungkin bisa masuk ke question and answers. Atau mungkin kalian bisa share juga nih, misalnya contoh kalian sekarang di rumah ngapain aja, terus juga cara kalian melawan bosan itu ngapain, terus juga kalian pengennya tuh ke depannya kita atau mungkin Kormo Union atau kayak My EduSolve pengen buatin kalian apa yang mungkin bisa bantu kalian supaya lebih produktif gitu misalnya. Langsung ngomong aja nggak apa-apa kalau ada yang mau ngomong. Gimana? Yang paling berubah adalah ketemu bahan pipi. Dasar. Yes, it's happened. It's happened to us as well. Jadi ya kelihatan lah ya dari kita ini. Gitu. Padahal ini nggak di Zoom banget kan gitu. Ini udah kelihatan banget ya. Mungkin Bella bisa share kalau misalnya di industri gimana? How are you guys shifting from offline to online? Karena kan you guys juga tadinya banyaknya offline workshops kan ya? Aku udah unmute. Pakai mic aja. Hai. Hai Bella. Bentar, gue start video deh biar gak awkward. Okay, wait. Bentar. Wait. Okay. Bingung gue jadinya. Hai. Hai Bella. Halo. Ciao Bella. Ini gue dari industri untuk menjawab Steph, kita lagi jualan face shield. Kita dulunya kan bikinnya workshopnya offline semua kan, maksudnya dengan kekayuan, metalworking, sampai ke tanam-tanaman tuh ada. Jadi sekarang situasi seperti ini kita lagi produksi face shield sih buat bantuin ada di frontliners. Habisnya that's the resource that we have gitu, and kita nggak mau terlalu stretch ourselves too thin, and coba okay, let's try online classes, terus kita pengen ngebantu yang di frontliners cuman mau juga fokus di sana juga, and then we're just stretching ourselves too thin. Jadi sekarang kita fokusnya adalah lagi bikin face shield yang dijual buat donasi sih mostly. That we're doing right now. So very short answer. That's really amazing. Thank you for sharing.
I think Bella also mentioned another question on the chat box. Yeah. Usually kalian dapat motivation dari mana? And are there good days and bad days? Mau Pamail dulu mungkin atau? Okay. Boleh aku. Well, when you said that is there any good days and bad days? Ya, emang bad days sih udah pasti ya. Malah pada saat kita sudah mulai tahu pandemi ini sudah mulai merajalela nih di Jakarta gitu dan sekitarnya, banyak hal yang jadinya berat gitu dirasakan, dipikirkan gitu. Terutama mungkin Bella juga merasakan juga ya, seperti tadi Bella sharing harus mulai elaborasi gitu, pemikiran dan sebagainya gitu, ataupun mungkin pindah haluan dan sebagainya. Tapi bad days-nya ya seiring dengan berjalannya waktu gitu, udah pasti sih kita pasti as a human nih, ketika kita sudah mulai berada di titik tertentu di dalam tekanan, biasanya kemampuan kita secara maksimal itu akan keluar gitu. Pemikiran-pemikiran itu pasti akan keluar. So you don't have to be worried about that gitu. Selama kamu masih bisa ngikutin perubahan itu sendiri sih, menurut aku when there is a will, there is a way aja gitu. Itu yang paling pasti gitu. Nah, setelah itu ya pasti good days-nya akan ada. Meskipun memang berproses ya, dan tidak semua orang sama levelnya sendiri gitu. Tapi aku suka banget sih, Bella, dengan apa yang sedang kamu rintis sekarang, maksudnya dilakukan sekarang. The most important thing is, meskipun misalnya caranya berbeda-beda, ataupun produknya pun jadinya berbeda-beda, meskipun misalnya pun produknya sama, tapi caranya sudah dilakukan berbeda, the most important thing is your brand awareness. That is the most important thing. Jadi, brand kamu itu harus tetap dijaga. Dan for free banget loh untuk bikin brand awareness itu, gitu. For example, like what I'm doing right now, beside aku mencoba untuk personal branding aku untuk dinaikkan, tapi I bring my own company to have their own brand awareness-nya tuh masih tetap ada. Meskipun memang, let's say, masa sih Pak, Union kan udah ini banget ya, gini. No, we still have to maintain our brand as well. Jadi, kita pun setelah itu baru menginformasikan beberapa hal perubahan di sana, gitu. Supaya nanti brand awareness-nya tetap ada, gitu. Bellanya ada nih, gitu. Biar tetap, oh iya, ini Bella ya, gitu. Nah, nanti baru kamu lanjutin langkah-langkah yang harus kamu lakukan untuk tetap bisa terus maju. Gitu Union sih. Baru ada kue mocha ya kayaknya ya? Kenapa? Union baru ada kue baru ya? Oh yes, we have. Dan malah kita berkolaborasi dengan Itlah. Itlah! Saya bantuin. Yes. Ini. Betul. Pasti banyak orang bertanya, wah kita kan beda level dan sebagainya. No. Itlah tuh justru secara brand mereka cukup besar juga loh gitu. Dan pasti kita sudah memikirkan itu, dan bagaimanapun supaya nanti kita bisa ngena ke semua customer kita gitu. We try to see on a different side of the box. Apalagi Itlah kan juga pioneer of take out food, which is That's right. That's right gitu. Sharing market itu sinergi gitu lah, kolaborasi. Betul sekali. Tapi ada saja yang bilang bahwa, wah kenapa sih, kan beda levelnya. No, you have to think about, no, Itlah tuh brandnya luar biasa loh. Luar biasa mereka. Gitu. Betul sekali, Bella. Silakan, Sila. Kalau dari aku sih jujur lumayan berbeda ya, karena kalau aku percaya bahwa good days atau bad days itu sebenarnya dari perspektif doang ya, dari cara kita lihat itu hari sebenarnya good atau bad. Jadi kalau buat aku sendiri, aku percaya bahwa kalau kita lihat hari apa yang kita lagi jalan itu sebagai bad days, itu memang bakal beneran jadi bad days yang bakal influence cara berpikir kamu dan juga mood kamu saat itu. Jadi kalau aku lebih percaya bahwa semua hari adalah good days. Kalau aku sih percaya kayak gitu ya. Jadi kita contoh misalnya dalam hari itu mungkin aku lagi nggak mencapai apa yang aku mau, atau mungkin pekerjaan juga nggak sesuai, tapi aku ngeliat itu sebenarnya lebih ke ya mungkin ada yang harus dipelajarin tapi bukan sebagai bad days gitu. Mungkin ini good days karena jadi aku bisa jadi belajar hal baru gitu misalnya. Nah, kalau untuk motivasi sendiri sih aku percaya, aku dari sekarang lihatnya dari
Karena kan kalau yang kalian tahu, Kormo memang sengaja dibuat untuk ngebantu anak-anak muda yang memang butuh pekerjaan. Nah, sekarang kita lihat tuh makin banyak yang kena PHK atau mungkin nggak dapat pekerjaan gitu. Nah, jadi di sini kita memang benar-benar bantu banget supaya mereka ini bisa lebih gampang lagi dapat pekerjaan walaupun mungkin secara online. Nah, jadi ini juga menjawab banget pertanyaan dari Daisy. Kalau aku ditanya apa yang harus dirubah saat interview user biar keterima. Nah, jadi karena sekarang interviewnya beda banget, jadi yang tadinya kamu bakal ketemu sama user sekarang enggak. Kalau menurut aku, yang penting itu kamu harus terlihat bahwa kamu orang yang positif dari cara kamu ngomong. Nah, dari cara kamu perkenalin diri. Kamu nggak boleh kayak kesannya mengasihani diri gitu. Kayak misal contoh kayak mungkin berat, tapi mungkin walaupun keadaan lagi berat, kau bisa pastiin ke perusahaan ini bahwa kamu orang yang sangat positif. Kamu bisa bikin keadaan sekarang lebih baik lagi dengan kepribadian kamu gitu misalnya. Nah, jadi kamu saat lagi di interview pun, kamu bisa menonjolkan sifat karakter kamu ataupun skill-skill kamu dengan cara komunikasi sih sekali lagi. Karena kan yang ini, karena sekarang semua interview online, mau nggak mau kamu cuma bisa mengandalkan kemampuan berkomunikasi kamu kan, dengan cara kamu ngomong. Jadi kamu harus percaya diri bahwa dalam keadaan seperti ini kamu tetap bisa mendapatkan pekerjaan itu gitu. Nah, jadi kalau untuk motivasi Kormo sih sekarang memang karena kita mau ngebantu mereka-mereka yang pengangguran supaya dalam keadaan seperti ini ekonomi Indonesia seenggaknya masih tetap bisa stabil dan nggak terlalu berdampak lah gitu dengan lebih banyaknya yang dapat pekerjaan gitu. Gitu sih. Terima kasih atas jawabannya. Dari yang lain mungkin ada pertanyaan atau mungkin dari Kak Desi mau nanya-nanya lagi? Aku unmute juga ya. Boleh Kak Desi. Gimana deh mau nanya lagi Kak? Industri apa yang lagi job openingnya banyak? Kalau untuk yang industri yang lagi banyak banget opening sih sekarang call center. Jadi memang call center itu lagi banyak banget yang nyari orang. Karena kan kebanyakan kan sekarang pasti online shop itu lagi gede banget ya. Karena orang-orang pada belanja online dan lagi banyak banget juga komplain-komplain yang masuk. Nah biasanya orang langsung datang ke kantornya, tapi sekarang enggak, rata-rata orang telepon. Jadi memang sekarang kebanyakan itu yang lagi gede banget itu di call center. Atau mungkin bisa juga nih yang jawab dari tim Kormo juga. Mungkin bisa Sheila atau Rianti. Jadi mereka ini yang memang sangat up to date dengan kebutuhan market sekarang. Gitu. Gimana Sheila atau Rianti? Jadi sekarang paling banyak pekerjaan apa nih? Kalau sekarang sih yang lagi rame emang di call center atau di bidang kayak outsourcing. Oh iya, oke, iya halo semuanya. Jadi aku Sela dari salah satu tim community operations-nya Kormo. Kebetulan aku base-nya di Kuala Lumpur. Dan biasanya kita yang maintain atau ngelihat job-job yang lagi in di aplikasi Kormo gitu. Nah, di saat-saat pandemi kayak gini, emang yang lagi banyak buka itu, satu, untuk perusahaannya sih di bidang outsourcing, memang yang masih buka, openingnya banyak. Yang kedua, posisinya itu emang rata-rata untuk customer service atau call center. Nah, itu biasanya yang mereka itu untuk support kayak mungkin semacam kayak itu kali ya, benar tadi kata Priscilla, kayak online shop atau misalnya kayak online apa sih namanya kayak semacam gitu. Shopee ya, Lazada atau mungkin semacam kayak gitu. Jadi memang yang lagi banyak buka, walaupun memang interviewnya nggak dilakukan secara langsung datang ke kantornya, tapi mereka biasanya tuh buka kayak online interview, mungkin akan dihubungin kayak lewat Zoom atau mungkin lewat telepon langsung gitu. Thank you Sheila, dibantu jawab. Gitu. Gimana, masih ada yang mau nanya nggak nih? Apa semuanya sudah cukup jelas? Ada lagi yang mau tanya, Kak? Kayaknya harus gue yang tanya lagi nih. Boleh, silakan. Dari produk kalian, dari Union atau dari Kormo, ada yang dikurangin atau yang ditambah nggak? Disesuaikan sama situasi?
Kalau Kormo sih jujur malah ditambah ya. Jadi kita memang lebih banyakin lagi training pembelajaran supaya mereka-mereka mungkin bisa lebih banyak lagi belajarin skills. Kalau dari Kormo sih paling tambahin pelatihannya aja sama kita usahain supaya at least masih banyak job yang bisa di-apply sama user kita gitu. Mungkin yang benar-benar lebih ada perubahan dari Pamail kali ya. Ya, kalau di Union sendiri sih kita masih tetap mempertahankan beberapa produk yang memang sudah jadi favorit all the time ya. For example, like Red Velvet Cake, seperti itu gitu kan, es kopi lokalnya dan sebagainya. Tapi since ya semuanya serba berubah ya, cara pendekatan kita juga ke customer berubah, otomatis kita merubah juga beberapa produk gitu, yang memang secara cost juga memang masuk dan juga tapi tidak mengurangi esensi dari si produk itu sendiri, terutama di taste ya gitu. Karena memang challenge dari awal itu adalah yang biasanya kita plating semuanya gitu kan dengan cantik dan sebagainya, tiba-tiba semuanya masuk ke satu box gitu, yang mana mungkin ada juga beberapa customer yang menilai bahwa ternyata ya begini gitu aja gitu kan, kenapa nggak terlihat fancy dan sebagainya. Tapi kita berusaha sih menerapkan standar hygiene dan sebagainya. Kita juga kemarin buat video guidance untuk semua customer kita, bahwa kita nggak treat makanan kita sesuai dengan standar yang memang seharusnya dilakukan gitu. Jadi ya perubahan itu ada sebenarnya sih, ada pandemi atau tidak pun sebenarnya, as you guys know juga bahwa Union selalu melakukan perubahan gitu terhadap menu-menunya ya gitu. Tapi ketika misalnya ternyata memang dari feedback yang kalian masukkan kepada kita di saat kalian sudah menikmati satu produk kita, misalnya jadi favorite all the time, let's say misalnya kalau yang di Kelapa Gading tuh, di Gading biasanya jadinya yang jadi favoritnya malah bihun bebeknya ya, gitu. Nah, akhirnya tetap ada terus gitu ya Sila ya, bihun bebeknya enak banget kan. Parah guys, parah. Bihun bebek. Harus coba, ini beda banget bihun bebeknya sama bihun bebek yang kalian kan masa bihun bebek harganya segitu gitu kan, tapi ini memang pasti banyak banget gitu. Tapi ya itu, tapi ya inovasi ya pendekatan ke customer-nya aja sih yang jadinya sedikit berbeda ya. Tadi Bella pun notice gitu bahwa kita Benedict mulai berkolaborasi sama Itlah, terus juga Benedict dengan Cork and Screw mulai jadi melebur menjadi satu gitu kan. Seru sih, jadinya justru malah ternyata semua possibility yang kita anggap dulu tidak mungkin malah menjadi mungkin sekarang gitu, malah jadi tetap menguntungkan dan tetap ngangkat brand kita masih tetap ada gitu di pasaran sana gitu sih. Menarik. Ini ada pertanyaan tambahan dari Kak Desi. Tapi kalau ngelamar customer service atau call center, apa emang penting TB? Soalnya saya ngelamar ditanya apa ya? Aku nggak tahu. Tinggi badan ya? Hah? Tinggi badan? TB itu apa ya? Coba Desi, TB itu apa? Kak Desi, TB itu apa, Kak? Kayaknya mungkin tinggi badan kali ya. Paling make sense. Tinggi badan. Iya. Dia bilang tinggi badan. Tinggi badan ya? Iya. Sebenarnya sih jujur kalau hal-hal kayak gitu tuh memang langsung dari perusahaannya. Jadi memang mungkin kalau dari kitanya sendiri, dari formulanya, kita memang sebenarnya nggak nyaranin mereka buat minta tinggi badan. Tapi kan itu baik lagi ke kebijakan dari mereka. Mungkin minta tinggi badan, mungkin kantornya mejanya tinggi kali. Sorry Gayus. Cuman mungkin memang mereka carinya yang lumayan tinggi supaya gampang meraih sesuatu di atas rak gitu misalnya. Jadi jujur kurang tahu. Cuman mungkin kalau bisa jawab yang jujur aja kalau ditanya tinggi badan. Cuman seharusnya si CS nggak butuh tinggi badan sih. No. Iya, setahu aku CS itu nggak butuh tinggi badan sih. Jadi mungkin kau bisa jawab aja yang jujur, tapi lebih nonjolin kemampuan komunikasi kamu yang baik. Karena kan CS harus jago ngeles ya. Jago buat bla 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 gitu. Nah, jadi mungkin kau bisa tonjolin di situnya. Terus kalau misalnya ditanya tinggi badan, kalau memang tinggi badan kamu nggak sesuai, mungkin kau bisa jawab, iya Kak, mungkin kayak aku, tinggi badan aku cuma 153. Tapi jangan salah Kak, dengan 153 cm aku bisa mencapai mimpi yang lebih tinggi daripada orang 2 meter Kak, gitu misalnya. Mungkin kau bisa lebih lancar lagi. Jadi mungkin bisa jawab, tapi nonjolin apa yang memang positif di kamu gitu.
Tapi memang barusan di perspektif rekrutmen ya, karena aku orang rekrutmen. Tapi ketika menjawabnya seperti itu, orang recruitingnya yang nggak jadi bengong gitu. Wah, gue mesti jawab apa lagi nih gitu. Well, it's a good answer actually gitu. Serius. Jadi Ya itu gitu, udah bisa jadi icebreaker-nya ketika nanti kalian di interview sama perusahaan gitu. Ini mungkin tips ya buat kalian. Jadi kalau aku dari pertama kali aku lulus sekolah dan sampai sekarang, jujur kalau interview aku nggak pernah grogi. Karena menurut aku makin kamu grogi, makin kamu minder, makin kamu itu kelihatan kalau kamu nggak bisa kerja. Karena misalnya contoh dia tanya jawaban apa, karena kamu terlalu nervous, kamu jadi jawabannya tuh nggak nyambung. Atau mungkin sebenarnya ide kamu tuh banyak banget, tapi karena memang saat itu kamu grogi, nggak bisa keluar ide itu, jadi kesannya ide kamu biasa-biasa aja. Dan mungkin kamu jadi terlalu kaku. Nah, jujur kalau aku dari dulu saat interview, aku bikin supaya keadaan itu senyaman mungkin. Jadi emang aku jujur kalau ngomong, emang kelihatan sih kalau aku orangnya sama sekali nggak bisa formal. Nah, jadi aku bikin tetap sopan, tetap harus punya hormat, tapi jangan terlalu kayak, aku sering banget nih interview orang, dan mereka tuh cuman kayak mainin jari, terus kayak, selamat siang, nama saya Cynthia, saya ingin melamar di sini. Nah, jangan kayak gitu. Mungkin kau bisa bikin keadaan senyaman mungkin supaya kamu bisa mengeluarkan semua yang ada di otak kamu gitu. Jadi tetap harus berani untuk mengeluarkan celutukan yang harus nyambung tapi kreatif gitu. Jadi memang harus tetap sopan tapi bisa mungkin kayak aku gitu, mungkin lebih di pelintir-pelintirin dikit supaya seru gitu. Yeah. I think kita udah masuk ke sesi-sesi terakhir nih dari Fun Employment Volume 2. Mungkin dari setiap pembicara bisa kasih last words untuk para penonton sekarang untuk what they should keep in mind and what they should work on now that they are in the situation. Boleh Pak Mail dulu mungkin? Boleh. I have three things. Yang pertama adalah this pandemic or this virus is a God's made. Jadi kalian jangan benci sama virusnya, gitu. Ini segala sesuatunya tuh sudah dibuat oleh Tuhan yang Maha Kuasa ini untuk ada maksud di balik semuanya itu. As you can see, satu hal saja sudah mulai berubah adalah apa? Lapisan ozon kita sudah mulai menebal kembali. Bumi sudah menjadi sehat kembali. Nah, yang paling penting adalah ketika nanti kita sudah melakukan habit-habit yang baik, new normalnya nanti, jangan ya buang sampah sembarangan, mulai menggunakan transportasi publik saja, terus juga jangan menggunakan kata-kata yang kotor, karena itu pun bagian dari polusi loh, gitu. Itu yang paling penting. Nomor 1 itu serahkan semuanya kepada Tuhan, dekatkan diri kalian kepada Tuhan, karena this is the moment, gitu. Selain kalian melakukan apapun itu yang positif. Dan yang kedua nih, speak about positive, yes, you have to spread your positive energy all the time. How to gain, how to get that one? Ya kalian jangan nonton hal-hal yang tidak baik gitu. Beritanya yang dilihat bertambah terus kan gitu. No, sudah cukup tahu bahwa kita sedang ada pandemi. That's it. Yang paling penting adalah kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Dan yang terakhir adalah ya itu yang kita lakukan adalah berusaha mencari positive side-nya. Seperti tadi yang aku share juga kan bahwa seorang reporter CNN, that is the good one gitu, positifnya aja yang harus kita spread. Karena ketika semuanya yang ada di otak kita itu hal-hal yang baik-baik saja dan positif saja, mudah-mudahan semuanya akan segera berlalu dengan cepat loh gitu. Dan kita tidak akan pernah terkena si virus ini sendiri gitu. Terus, dan yang ketiga adalah just move. Just stay move. Apapun yang kalian lakukan, harus mulai bergerak. Baik itu cuman merangkak, mau itu cuman guling-guling doang gitu, cuman satu kaki saja yang bisa dilangkahkan setiap hanya 1 meter saja. Ayo bergerak, move. Jangan buat diri kalian diam di tempat ataupun hanya terus di belakang, makin terbelakang. So, put my prinsip di hidup nih 0,5%, lakukan aja gitu. Terus lakukan. Baik itu mulailah. Setidaknya memulai gitu supaya kita masih terus bisa keep on moving. That's it. Terima kasih Pak. Yeah, thank you. Oke, kalau dari aku sih yang pertama sama sih, kayak kamu harus percaya semua yang terjadi itu emang rencana Tuhan, tapi rencana Tuhan itu pasti untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi nggak ada rencana Tuhan tuh yang buruk. Nah, jadi tetap
tetap coba untuk stay positif aja supaya kamu juga nggak stres gitu. Jadi memang aku tahu nih di saat yang lagi susah banget kayak gini, mungkin banyak dari kalian tuh memang lumayan susah untuk coba untuk jadi positif. Karena mungkin kalian pikir, gila makan aja susah Kak, gimana aku mau positif? Gitu. Tapi your mind itu sebenarnya bener-bener powerful banget loh. Dengan kamu berpikir apa itu bisa benar terjadi. Contohnya nih ya, ini mungkin emang sedikit out of topic, tapi kalau kamu misalnya contoh, kamu nggak hamil, tapi otak kamu percaya kamu hamil, kamu bisa keluar simptom hamil. Tapi kalau kamu sebenarnya hamil, tapi kamu percaya banget kamu nggak hamil, otak kamu itu, badan kamu bisa membuktikan bahwa kamu itu nggak hamil kayak gitu. Jadi karena your mind itu bener-bener hal yang sangat positif, positif lagi powerful banget. Nah, jadi dengan kamu bisa stay positif, dengan kamu tetap percaya bahwa semuanya pasti akan lewat dan menjadi lebih baik, kamu pasti bisa tetap bertahan gitu, aku percaya itu sih. Terus jangan share berita-berita negatif. Kalau kalian mau share di WA ataupun mau broadcast apa, share-nya ya berita-berita kesembuhan, berita-berita tentang yang baik-baik aja gitu. Terus yang terakhir adalah jangan pernah berhenti untuk belajar, karena di saat-saat seperti ini ada waktu yang tepat banget buat kalian belajar hal baru gitu. Karena memang belajar itu sebenarnya nggak akan pernah habis. Orang umur 60 tahun aja pasti tetap belajar. Jadi jangan pernah ngerasa kamu terlalu pinter atau kamu udah bisa semuanya sampai kamu nggak mau belajar lagi. Jadi di saat-saat seperti ini, kalian fokusin waktu kalian untuk belajar dan kembangin diri kalian. Supaya nanti saat kalian mau cari kerja, kalian mau interview, ataupun nanti udah keadaan normal, kalian bisa mempunyai skill yang kalian jual ke perusahaan. Misalnya contoh, kalian mungkin bisa belajar bahasa Inggris. Nah, dari tadi kita ngomong banyak banget yang campur-campur bahasa Inggris. Nah, kalau kalian dari tadi ngerasa nggak gitu ngerti, nah itu adalah berarti tanda yang sangat tepat buat kalian belajar bahasa Inggris. Sekarang tuh udah banyak banget loh, kayak kamu mau belajar gratis, bisa dari YouTube, bisa dari TikTok, bisa dari manapun, kamu bisa belajar bahasa gratis, misalnya belajar bahasa Korea, belajar bahasa Mandarin. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang bisa kamu pelajarin supaya nanti saat kamu mau apply ke pekerjaan, kamu bisa pamerin itu loh sebagai kelebihan kamu gitu. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Kalau gimana dari mungkin Bella juga mau share, atau mungkin Stephanie dari tadi nggak, mungkin bisa sambil share juga. Kalau dari kamu apa? Silahkan Bella. Kalau gue sendiri, I think awal-awal tuh lumayan shock ya about what to. Maksudnya rada ada platunya lah, awal-awal masih kayak, okay, stay at home, this is okay for introverts gitu kan. For extroverts, it's sort of hell mungkin ya, a little bit ya, buat orang yang harus keluar gitu. I have some friends yang kayak gitu. But at the end of the day, it's about mindset juga. And menurut gue, me personally, I think that this is a way for Mother Earth to calibrate. I think we have done enough to it, that if we go further and further, it will fail gitu. Jadi staying inside, I don't think we are meant as humans to actually move that much at the very beginning juga. So this is how it should be gitu loh. I mean, this is unfortunate, but I think that this situation, what the advantage of the situation is that you can plan what your day looks like. Kadang-kadang kita kayak, oh gue mau kesini, cuman kena macet 2 jam. You can do your rest of the day, the rest of your day is ruined gitu kan. But the situation makes the situation ada bisa dipredict gitu what your day looks like gitu. And I don't think I can give any good advice kayak yang lain, but what I've done differently is every day itu at the end of the day I wrote in a post-it gitu about things that I'm thankful for gitu. Kadang-kadang itu kayak the fact that kadang-kadang is very deep yang kayak, oh I'm thankful that I have this friend that I can talk about conspiracy theories. Other days it's just Greek yogurt gitu. So it's like ya apa aja gitu loh. So I think the good things always outweighs the bad things gitu. And the fact that your family is safe, the fact that kita di rumah ada cukup Indomie, cukup makanan, cukup wifi yang kuat, bisa belajar dalgona coffee, I think that's okay. As long as we all stay home, ya udah gitu. I mean like harus limit the news intake juga sih. I mean that's one important thing. Benar. I think that's very good sih. And I think at every event we usually conclude what we learn from this. And I think from here gue benar-benar belajar tentang perspektif ya. Kayak situasinya sama, situasi kita semua sama semua, tapi perspektifnya beda, and that makes a whole difference in our lives and in the way that we are doing things. And I think
the other thing that I've been listening to all of you guys talk, ini adalah kesempatan ya. Jadi banyak banget kesempatan yang ada sekarang, kita juga punya banyak banget waktu, and I think that's something that we all could remember, and hopefully it will make our days better in the next time juga. And I think the most important thing kalau dari gua itu don't beat yourself up. Like I think like you're not going to be ultra productive 365 hari dan semuanya bakal produktif. And so every day is a new opportunity. So like misalnya yesterday you didn't do anything, well today you can do something. And it doesn't have to be big, it can be small as well. And terus tadi gue mau bilang juga, jadi kita kan selama ini kalau misalnya ngadain acara offline selalu foto bareng. Jadi gue mau suggest untuk kita foto bareng juga. Kalau you guys are comfortable with like turning on your video, please feel free. And then I'll just do a screen capture of this moment. Mungkin kan kita harus mulai ya. Mungkin kalau kalian nggak tahu memulai belajar hal baru dari mana, mungkin kalian bisa cek juga ada di Kormo itu kita kasih banyak banget pelatihan gratis yang bisa kalian ambil. Di situ ada video-video, artikel, kelas-kelas yang memang bisa kalian lihat di Learn tab Kormo. Jadi mungkin kalau kalian nggak tahu mau mulai dari mana, bisa mulai dari situ. Gitu. Ya boleh nyalain videonya semuanya. Maybe berikut tim-tim kita. Gue mau ganti background. Oh, lu tadi pakai background. Tadi gue mau nanya, itu apaan? Oh my God. Background. Alvin. This is my favorite. Bella. Kalau Saputra tuh ganteng banget ya, emang. Ada juga yang di airport. Vin, gak kelihatan videonya, Vin. Yang di pantai dong, Bella. Di pantai. Ya. Nah inilah udah paling juara sih yang ini sih. Alright, okay. Mungkin I'll count. Alvin, videonya nggak kelihatan. Yang lain juga boleh. Yang lain, ada yang mau nyalain kah? Hardian Nur, Desi, nggak apa-apa. Lagi lanjut juga nggak apa-apa. Gimana? Alright. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Wait. Kesalahan teknis. So apparently, kalau misalnya... So apparently, if you click capture, it will capture that moment. Jadi mungkin I'll count to 3, and then baru click capture. Terus Kak gue liatin Nicola Saputra juga. 1, 2, 3. Got it. Thank you. Oke, thank you semuanya. Kalau ada pertanyaan lagi semuanya. DM Kormo. Thank you Stephanie, thank you Bella, Thank you Sheila, Alvin, Kormo team. See you guys. See you soon. Makasih semuanya. Love you. Bye, Steph. Love you. Bye. Makasih Pak Ismail, makasih Mai Duso. Thank you. Thank you. Enjoy your day. And enjoy your day everybody. too. Stay healthy. Peace out. Dadah.